Alhamdulillahilladzi a'azzazna bil imani bih wa hadana ila azimin syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Darussalam At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dan ketika nikmat itu berusaha kita kalkulasi tidak mungkin bisa. Bahkan salah satu nikmat yang mungkin terkesan sepele tapi ini luar biasa, itu nikmat sensor, Pak. Ya, kita punya nikmat sensor. Contoh misalkan sensor ngantuk saja. Kalau kita nggak punya sensor ngantuk, repot ya Pak. Berapa banyak orang yang rela minum obat tidur ya supaya bisa ngantuk, supaya bisa tidur. Nah, kita nggak perlu ya Pak ya, nggak perlu minum obat tidur, sensor mata kita masih normal. Ya tapi ya jangan setiap kali kegiatan sensor ngantuknya diaktifin ya Pak ya. Pas kajian subuh ini sensor ngantuknya coba ditahan gitu ya. Kayak mulai salat tahajud, sensor ngantuknya bisa kita kendalikan insya Allah. Bahkan sensor yang tak kalah pentingnya itu, mohon maaf, sensor kepengen pipis saja Pak, ya Allah. Itu sensor yang luar biasa yang masih Allah berikan kepada kita. Tak jarang kita melalaikan. Ya coba kalau nggak ada sensor pipis, Pak, mohon maaf, tahu-tahu basah aja kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat itu kepada kita. Maka nggak mungkin kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, untuk tidak bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan tentu saja nikmat terbesar itu adalah nikmat hidayah fil Islam. Petunjuk kita masih di dalam dinul Islam. Ini nikmat yang teragung. Ya, betapa banyak, mungkin ratusan bahkan ya jutaan umat manusia yang belum mau mengambil nikmat hidayatul Islam. Bukan berarti mereka nggak dikasih sama Allah, tapi mereka belum mau mengambil. Karena nikmat Islam itu, hidayah Islam, Allah sudah kasih semua kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Mana ada orang saat ini di dunia ini yang gak dengar suara azan? Kayaknya semua manusia dapat hidayah tuh, petunjuk, terdengar suara azan. Karena azan ini juga bagian dari hidayah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami apa itu hidayah. Kan kita sering tuh ketika ngobrol sama teman, kita ngajak ngaji, kita ngajak sholat, bro, ayo kita sholat yuk. Nanti bro, saya belum dapat hidayah, gitu ya Pak ya. Pernah gitu ngalamin Pak? Ya, saya belum dapat hidayah dari Allah. Padahal ucapan dari temannya tadi, ngajak dia sholat, ngajak dia ngaji, itu salah satu bentuk hidayah. Ya, karena para ulama mengatakan bahwa hidayah itu, ya, kebetulan ada apa? Papan tulisnya.
Hidayah itu bahasa Arab ya Pak, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Arab, asal katanya hada ya, bahasa Sunda. Hada ini asal kata dari hidayah. Hada, hada yahdi, nanti ada hidayatan. Hada yahdi, hidayatan. Maknanya itu petunjuk, pembimbing yang mengarahkan. Jadi misal gini, bapak, ibu kalau lagi jalan di jalan raya itu ada petunjuk ya, ada papan reklame, papan petunjuk. Itu secara bahasa itu hidayah, yang menunjukkan ya. Hidayah tergantung siapa yang ngasih ya, siapa yang ngarahin. Kalau secara bahasa loh ya, kita bahas dulu secara bahasa. Oh silakan. Terlalu kenceng ya. Jadi story. Oke, sampai di mana? Ya, hidayah sebagaimana reklame itu kalau ngarahinya ke kanan kita mesti ke kanan, ya, ke kiri mesti ke kiri. Dan itu berbicara hidayah secara bahasa yang menunjukkan, membimbing, mengarahkan, tergantung siapa yang tadi, siapa yang nunjukin, siapa yang ngarahin. Kalau yang ngarahin orang yang benar, arahnya pasti benar. Kalau misal gini, Pak, arah ke Sunter mana ya? Dari sini misalkan, oh ke arah mana tuh? Ke arah barat ya, ke arah barat. Nanti sampai Yusodarso, Bapak belok kiri. Nanti ada Masjid Ahram, maju lagi, Bapak belok kanan. Itu kalau arah yang benar. Yang ditanya orang benar, ngarahinya juga benar. Tapi kalau yang ditanya orang yang mohon maaf iseng, jahil, ya bisa disasarin, bisa disesatkan. Mestinya ke arah barat, diarahin ke arah Cilincing misalkan salah satunya. Itu karena hidayah itu maknanya secara bahasa petunjuk, pembimbing yang mengarahkan. Tergantung siapa yang nunjukin, siapa yang bimbing, siapa yang ngasih tahu. Nah kalau kita misalkan yang ngasih tahu betul-betul orang yang benar, maka insya Allah ininya benar, hasilnya benar. Karena hidayah itu kata para ulama terbagi menjadi 3. Sebelum kita masuk ke materi, yang pertama ada hidayatul insaniyah. Saya tulis ya Pak. Cuman kalau di sini kalau nggak ada harokatnya. Oh iya mohon maaf. Hidayah. Ini mah nggak usah kayaknya. Oh iya. Oh nggak usah. Ini masalahnya pesantren kilat semua. Oh gitu. Mohon maaf. Hidayatul insaniyah. Jadi hidayah itu ada 3. Yang pertama itu adalah al-insaniyah. 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 Hidayah dalam pengertian bimbingan dari manusia. Pak, Bu, yang dirahmati Allah, kita kenal nama Allah itu dari bapak ibu kita. Kemungkinan besar yang ngajarin. Kenapa? Karena yang interaksi tersering kita ya dengan ayah dan ibu kita. Makanya misalnya gini, ibu kita ngajarin nama-nama Allah, berakidah kepada Allah, mengajarkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kitab dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk hidayah dalam pengertian hidayatul insaniyah, al-insaniyah. Al-insaniyah, manusia. Allahu Akbar, itu juga hidayah. Tadi ada muadzin mengumandangkan azan. Kalau di bahasa Indonesia kan hayya 'alas shalah, gitu kan? Ayo salat yuk. Hayya 'alal falah. Ayo ke sini. Ka dieu menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Itu kan ajakan. Hidayah, petunjuk untuk mendatangi masjid
Darussalam At-Taqwa. Itu salah satu bentuk hidayah dalam pengertian hidayatul insaniyah. Atau sebagaimana tadi saya sampaikan, ada dua orang yang ngobrol, yang satu ngajak kepada kebaikan, ngajak ngaji, ngajak sholat. Itu adalah salah satu bentuk hidayah. Pengertiannya hidayatul insaniyah. Tergantung hidayah tadi mau diambil atau tidak, itu tergantung kitanya. Makanya jangan pernah sekali-kali mengatakan saya belum dapat hidayah. Kurang tepat. Yang tepat itu saya belum ngambil hidayah. Karena hidayah itu kasih, toh mohon maaf, semua warga masyarakat sekitar Masjid Darussalam At-Taqwa dengar semua yang bangun. Tapi ada yang langsung siap-siap menuju ke masjid, ada yang mungkin tarik selimut lagi gitu ya Pak Khalid ya. Ada yang pura-pura dengar, tutupan lagi ya, tarik selimut. Hidayah dikasih semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nggak semua mengambil, nggak semua nerima hidayah tadi, menjemput hidayah tadi nggak semua. Nah, itu dalam pengertian hidayatul insaniyah. Kemudian yang kedua itu ada hidayatul risalah. Ar-risalah ini satu. Yang kedua itu ada Ar-risalah. Apa itu hidayatul risalah? Hidayatul risalah itu ya risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-Islam. Hidayatul risalah itu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tingkatkan, kalau misalkan kita mendapatkan petunjuk dari manusia, diajarkan guru kita, bapak kita, ibu kita, teman-teman kita, ini loh Islam seperti ini, masih sebatas khobar, masih sebatas katanya, belum yakin betul ini kenapa kamu ngajak seperti ini, ada arahannya enggak, ada petunjuknya enggak. Harus kita tingkatkan dari tadinya hidayatul insaniyah, tingkatkan kepada hidayatul risalah supaya lebih yakin. Kalau dalam tingkatan ilmu, keyakinan itu kita bisa sampai kepada keyakinan sudah naik lagi dari khobar, dari katanya-katanya doang gitu ya Pak, sampai kepada ilmu, ya, ilmu yakin, risalah. Saat ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu mudahnya kita mengakses hidayatul risalah. Mau Al-Quran model apa, mushafnya sudah ada. Kalau kita pengen lebih mudah mempelajari Al-Quran, sekarang Al-Quran per kata sudah ada, gitu ya. Yang belum bisa secara tajwid, tahsinnya belum bagus, ada Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada teks warnanya gitu ya, idhom bihunat, ikhfa, izhar dan sebagainya sudah ada, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran. Kita ngambil pelajaran nggak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Al-Quran? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayatul risalah harus kita jemput. Kita mesti rajin membaca. Toh syariah pertama yang Allah turunkan atas kita sebagai kaum muslimin itu adalah syariah membaca. Akan aneh kalau kita sebagai seorang muslim mukmin, muslimah mukminah itu nggak suka baca, terlebih lagi membaca Al-Quran. Padahal syariat pertama itu baca. Di Gua Hira itu ya, disambarin sama malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah dikatakan oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Itu kan syariah yang pertama. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Oleh karenanya mudah-mudahan kita mau mengambil hidayatul risalah. Yang ketiga itu hidayatul taufikiyah. Ya, yang ketiga nih. Ini bentuk-bentuk hidayah atau
Ini at-taufiqiyah itu lebih kepada urusannya sama Allah. Ini sudah hasil dari hidayatul insaniyah, hidayatul risalah secara maksimal. Kita sudah menerima hidayah insaniyah, diajarin oleh guru kita, orang tua kita, kemudian kita sudah naik lagi kepada hidayatul risalah, kita sudah bisa baca Quran, mungkin juga dengan tafsirnya, baca hadis-hadisnya dengan asbabun nuzul dan lain sebagainya. Kemudian kita berusaha semaksimal menjalankan tadi, menerima hidayah insaniyah dan risalah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufiqiyah, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ngimpi kalau kita langsung masuk ke hidayatul taufiqiyah, pengen langsung ya Allah berilah hidayahmu gitu ya, dalam pengertian bimbing langsung ingin mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, harus melalui proses, yaitu hidayatul insaniyah dan hidayatul risalah. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita materinya tentang 3 kriteria umat manusia di dalam menerima hidayah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang amat sangat panjang, memberikan tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil itu contoh ya. Tamsil tentang orang-orang yang mau atau orang-orang yang menerima hidayah tadi. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah utus kepada diriku disampaikan kepada seluruh manusia, kamasalil ghaisil katsiri asoba ardon. Itu seperti hujan yang deras. Kalau kita biasa menyebutnya hujan yang gede ya, kalau gede gitu kan, hujannya gede banget. Padahal sebenarnya kalau secara bahasa nggak ada hujan gede. Coba kalau hujan gede, butirannya gede-gede gini kan. Hujan deras sebenarnya, hujan ghaisil katsir, hujan yang banyak. Ya, kalau misalkan mau diartikan hujan banyak repot kan. Hujan deras artinya. Jadi hidayah dan ilmu yang Allah utus kepada Rasulullah Muhammad SAW disampaikan kepada kita seluruh umat manusia, itu seperti ghaisil katsiri asoba ardon. Itu seperti hujan deras yang menimpa kepada bumi ardon. Fakana minha, di antara bumi itu, saya tulis lagi nah ini tadi bentuk hidayahnya. Sekarang ini yang menerimanya, kita pakai tamsil. Karena dari sekian banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali tamsil biasanya untuk supaya kita lebih memahami tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami syariat Allah. Hidayah itu satu, yang pertama itu adalah nakiyah. Ardonnya di mana ini ya? Tanahnya itu ada, yang pertama itu ada nakiyah. Nakiyatun. Nah, ini tamsil dulu. Saya 45 ya, Pak. Ya, kita percepat. Jadi wa kana minha naqiyatun qabilatil ma fa ambatatil kala awal usbal katsir. Jadi yang dimaksud nakiyah itu Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, ini tanah loh ya. Kita lagi berbicara tanah yang ghaisil katsir asoba ardon. Tanah yang tertimpa air deras, air hujan deras kepada ke tanah. Nah, tanah itu tipenya yang pertama ada nakiyah. Nakiyah itu tanah murni, Pak. Tanah murni di Jakarta rada-rada susah ya, Pak. Tanah merah. Tanah merah, pokoknya tanah yang murni, ya.
belum ada campuran kerikilnya, belum ada campuran sampah-sampah plastik dan lain sebagainya. Intinya tanah yang benar-benar tanah murni. Ibaratnya kalau misalkan kita nih nanti diibaratkan nakiyah, kita itu sebagai orang yang amat sangat bersih, Pak. Tidak tercampur dengan pemahaman-pemahaman yang lain, bersih dari cara makannya itu dengan makanan-makanan yang halal, berkumpul juga dengan orang-orang yang bersih dan sebagainya. Itu yang pertama nakiyah. Nakiyatun qabilatil ma. Jadi nakiyah itu qabilatil ma, dia mampu menampung air biarpun hujan deras banget, ya. Dia langsung nyerap, Pak. Ya. Tanah nakiyah, tanah yang murni itu ketika hujan deras dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, dia tetap gak banjir, Pak. Kalau misalkan di satu daerah, ya, satu pedesaan atau dimanapun itu, ketika hujan deras, kemudian airnya itu mohon maaf gak langsung nyerap, berarti tanah di satu daerah itu sudah gak murni tanahnya, gitu ya. Jadi kalau tanah yang murni itu qabilatil ma fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir, sifatnya lebih mudah menyerap air, setelah air terserap fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir, itu mampu menumbuhkan rumputan pepohonan yang banyak, Pak. Ya manfaatnya kan untuk banyak orang, untuk kita, untuk hewan-hewan, gitu ya. Manfaat. Nakiyatul qabilatil ma fa'ambatalil kala awal usbal katsir. Ini tipe yang pertama. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu jika ini sebagai tamsil, sebagai perumpamaan, siapa itu yang tipenya itu nakiyatul ma fa'ambatalil kala awal usbal katsir? Siapa mereka? Adalah mereka man fuqaha fi dinillah. Adalah mereka yang amat sangat mudah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nafa'ahu ma ba'atsanallahu bihi. Kemudian dia mampu memanfaatkan itu, sudah paham, kemudian mengamalkan, mengajarkan kembali, mengajak kembali kepada orang-orang yang lain, teman mungkin, keluarga, saudara, untuk tadi mengamalkan al-Islam. Itu tipe nakiyah, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tipe pertama dari hidayah yang diperuntukkan kepada 3 kriteria. Yang pertama adalah nakiyah, adalah mereka orang yang lebih mudah memahami agama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar paham, Pak, ya, tapi mengamalkan apa yang dia pahami. Karena ada tipe tanah yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tipe tanah yang kedua itu adalah ajadib. Ajadib, tanah yang gersang, Pak. Tanah yang gersang, kemudian tanah itu mohon maaf modelnya agak cekung, ya. Yang amsakatil ma'a, yang tanah itu biarpun dia tanah tandus, tapi air hujan tadi tertampung, Pak. Ajadib ini tanah yang gersang, tanahnya cekung, kemudian air yang turun dari langit itu, air hujan yang banyak tadi, tertampung dia. Wa nafa'allahu bihannas. Dengan itu manusia bisa manusia bisa memanfaatkan, baik manusia, tumbuhan, hewan, salah satunya untuk mengairi tanaman, untuk minum hewan dan lain sebagainya. Ya, ini ajadib. Lalu siapa mereka yang Rasulullah SAW tamsilkan sebagai ajadib? Ajadib itu adalah mereka alima wa alama. Mereka belajar nih, Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar dan mengajarkan. Tapi secara keseluruhan syariah Allah Subhanahu wa taala belum mampu dia amalkan. Tapi kalau orang nanya, orang belajar, dia mampu mengajarkan, dia mampu memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya. Mungkin dia hafal banyak hadis Rasulullah, mungkin dia tahu kaidah fikih, ya, kaidah nahwu, sharaf, ilmu-ilmu Islam yang lainnya.
tapi dia tertutupi hijab-hijab dari mungkin kesalahan-kesalahan, dosa-dosanya dan sebagainya, sehingga dia tidak seperti nakiyah, tidak mampu fa'ambatatil kala awal usbal kasir, tidak mampu mendatangkan amal soleh. Ya, ajadibu amsakatil ma wa nafa'allahu bihan nas fasyaribu wasaqau wazarahu. Hadisnya seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari dua kriteria ini, maka Rasulullah SAW memberikan ada tipe kriteria yang ketiga yang paling parah, Pak. Itu namanya ki'anun. 1, 2, 3. Ki'anun. Apa itu ki'anun? Ki'an itu tanah yang lembah, Pak. Tanah yang miring, yang berbentuk lembah, tapi dia bukan sekedar miring, tapi tanahnya itu tanah cadas, Pak. La tumsikul ma'a wa la tumbitul kala'a, kata Rasulullah. Yang dia tidak mampu menampung air dan tidak mampu menumbuhkan rerumputan, Pak. Karena tanahnya miring, ya. Hujan sederas apapun dia karena udahlah miring, tanahnya cadas, ya lewat aja. Air hujannya lewat. Lalu siapa mereka yang disebut Rasulullah SAW sebagai ki'anun? Adalah mereka lam bidzalika ra'san wa lam yuqbal hudallah. Adalah mereka yang tidak mampu meninggikan derajat mereka sendiri dan mereka tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bapak mau kasih peringatan kayak apa, diajak kayak apa, mereka no. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 kriteria ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakah kita? Tentu saja hadis Rasulullah SAW ini harus kita ambil ibrahnya, harus ambil pelajarannya. Di manakah saya, di manakah istri saya, di manakah anak-anak saya terkait dengan hidayah yang Allah utus kepada Rasulullah untuk sampaikan kepada kita, hidayah dan ilmu. Lebih jauhnya untuk kita lah ya. Dan begitu juga untuk saya sebagai pemateri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita mah nakiyah. Tapi untuk sampai kepada nakiyah, ya, kita harus memproses diri kita dengan semaksimal mungkin. Kita bersihkan hal-hal yang mengotori kita mungkin. Kalau misalkan kita saat ini mohon maaf masih terjerat riba, buang tuh. Stop, ya. Kenapa? Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakan harta riba, jangan dianggap tidak berefek, tidak mempengaruhi kondisi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan makan kepada anak istri kita dengan hasil riba, jadi rentenir, nauzubillahi min dzalik, di sini mah insyaallah enggak ada. Itu jangan dianggap tidak berefek kepada anak dan istri kita. Ya. Bisa menyebabkan mereka mungkin malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mau ngaji, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersihkan diri kita untuk sampai kepada derajat nakiyah, tipe tanah nakiyah yang murni. Kalau saat ini kita menjadi ajadid, nah kita cangkulin tuh ajadid yang tadinya tanah tandus, ya, sering tuh hadir ke majelis-majelis ilmu, sering baca Quran, sering baca kisah-kisah orang-orang yang soleh di dalam mereka menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya yang tadinya ajadid mampu menumbuhkan rerumputan dan mampu menumbuhkan pepohonan. Bukan hanya sekedar belajar, mengajar, tapi dia mampu mengamalkan apa yang dia sudah pelajari. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hidayah itu pilihan, Pak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Hidayah itu pilihan. Allah berikan kepada semuanya.
Allah itu al-adil. Al-adlu. Allah itu maha adil. Potensi kita semua sama. Potensi saya, potensi Bapak dan Ibu sekalian semuanya sama. Telinganya Allah kasih. Ya. Penglihatannya mata Allah kasih. Hati sama-sama Allah kasih. Tinggal bagaimana kita merespon segala sesuatu hal hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat alam semesta ini sebagai hidayah dari Allah, karena ini adalah hidayah yang sifatnya takwiniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matahari, bulan, bintang bersilih bergantinya malam siang, itu juga salah satu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kita mengambil pelajarannya, agar supaya setiap hari makin hari ketika kita berqiraah tentang bagaimana alam semesta ini tumbuh kembang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita jaga hidayah itu jika kita sudah mengambilnya, kemudian kita tumbuh kembangkan supaya dengan hidayah yang sudah Allah titipkan kepada kita, ketika kita hidayah sudah betul-betul kita maksimalkan, berusaha kita jalankan, Allah turunkan kepada kita hidayatut taufikiyah. Kalau manusia seorang muslim yang dia sudah mendapatkan hidayah taufikiyah Allah Subhanahu wa taala, jangankan untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan sesuatu yang sifatnya makruh saja, sesuatu yang tidak bermanfaat saja, dia mikir-mikir. Dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, itu semuanya inginnya semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, sebagai hamba Allah yang tamsilnya nakiyah, sehingga ketika kita sudah mendapatkan predikat nakiyatun, ya, sebagaimana tamsil yang tadi kita pelajari, kita mudah mengambil pelajaran, kita mudah menerima pelajaran, kita juga mudah mengamalkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja, barangkali nanti bisa ditambahkan dengan sesi tanya jawab, gitu ya, Ustaz. Oke. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.